Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadina Amanda dengan NIM 24002017. Di sini saya ingin membuat video tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Materi yang saya bahas ini mengenai komunikasi eksternal dalam organisasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal ini diartikan sebagai proses komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada dasarnya, komunikasi eksternal ini adalah sarana bagi perusahaan untuk melakukan pertukaran informasi dengan publik di luar perusahaan. Itu seperti konsumen, pemerintah, masyarakat umum, dan media. Nah, ada menurut Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif tahun 2021, ia mengatakan bahwa komunikasi eksternal ini adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan kepada publik, di mana kegiatan komunikasi ini dikenal dengan istilah external public relation. Nah, komunikasi eksternal ini juga penting, yaitu untuk membangun hubungan, mendorong penjualan, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari komunikasi eksternal dalam organisasi ini. Yang pertama itu ada membangun citra positif, yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik, investor, dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta investor. Yang ketiga, mendorong penjualan, yaitu mendorong penjualan dan mengembangkan bisnis melalui promosi dan pemasaran yang tepat. Yang keempat, mitigasi krisis, yaitu mengelola dan mengurangi dampak negatif dari situasi krisis melalui komunikasi yang efektif. Dan yang kelima ada pemberian informasi, yaitu menyampaikan informasi yang relevan kepada pelanggan, mitra bisnis, atau lembaga pemerintah mengenai kebijakan, produk, dan layanan organisasi. Dan yang keenam itu ada public relation atau PR, yaitu membangun dan memelihara hubungan baik dengan publik termasuk media dan komunitas agar menciptakan persepsi positif terhadap organisasi. Nah, selanjutnya juga ada manfaat dari komunikasi eksternal dalam organisasi ini. Manfaat yang pertama itu dapat meningkatkan citra dan reputasi organisasi, di mana dapat membantu dalam membangun dan mempertahankan citra positif organisasi di mata publik. Yang kedua, yaitu memperluas jangkauan pasar, yaitu dapat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru dengan promosi dan pemasaran. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik, yaitu dapat mempererat hubungan dengan stakeholder seperti pelanggan, mitra bisnis, dan media. Yang keempat yaitu menarik investor. Ini dimana komunikasi yang transparan dan informatif dengan investor dapat menarik investasi dan meningkatkan nilai dari perusahaan itu. Yang kelima ada membangun jaringan, di mana komunikasi dengan pihak eksternal ini dapat membantu dalam membangun jaringan bisnis yang lebih luas dan dapat membuka peluang kerja yang baru. Yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran akan merek, di mana melalui berbagai saluran komunikasi, organisasi ini dapat meningkatkan visibilitas merek dan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai strategi organisasi dalam memperbaiki
komunikasi eksternal. Yaitu yang pertama ada menentukan tujuan dan sasaran, di mana dapat mengetahui tujuan dan sasaran komunikasi akan membantu dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, menyampaikan pesan yang bernilai, yaitu pesan yang disampaikan itu harus memberikan nilai tambah bagi penerima sehingga mereka tidak akan mudah untuk melupakannya. Yang ketiga, ada menyediakan informasi yang relevan, di mana untuk membangun hubungan yang baik ini dengan media, berikan informasi yang relevan dan menarik bagi media tersebut. Yang keempat itu meningkatkan transparansi, yaitu menyampaikan informasi ini dengan jelas dan teratur kepada publik dan stakeholder. Yang kelima ada memanfaatkan teknologi, di mana menggunakan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi lebih efektif dan real time. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya ini. Saya akhiri dengan hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.